ketemu lagi dengan kami channel Pejuang Siang. Uh, Sebelumnya kita sempat bahas masalah tokek ya, tokek ajaib-ajaib. Nah, kita kan emang waktu itu kan sempat ya macam-macam ya. Ya, Ada tokek, ada samurai, sampai ada namanya apa kantong macan segala macam segala dah. macam lah pokoknya. Udahlah segala macam. Tapi yang rame lagi nih samurai nih. Iya, samurai. Soalnya ini sampai ya itu kan masih berapa bulan ini nih. Masih ada nih ketemu orang bilang Masih ada aja nih yang nyari samurai. ini. Gua mikir ini tahun 2000 kapan gue denger nih orang bahas masa samurai begini. Masih ada aja lagi begini. Nah, coba dah lu yang ini yang yang lu tahu lah. Soalnya kan lu waktu itu lebih sering ya di urusan masa samurai ya. Iya. Coba gimana lu terangin dah. Jadi gini loh. Banyak yang salah kaprah ya soal samurai sama katana. Samurai sebenarnya kita ini dulu kita pisah dulu nih ya. Samurai itu manusianya, Nah, katana itu pedangnya, ya. ya kan. Nah, banyak nih yang mencari katana yang dengan kriteria begini-begini yang istilahnya kayak harus putus paku, Nah, kedap udara, ya. terus apa lagi? Anti radiasi, ya kan? Anti magnet, Ya. gitu. Terus apa sih bahannya titanium? Sampai pusing gitu kan dengerinnya gitu kan. Apaan lagi sih gini kan? Dan lebih lucu lagi ketika gue ngeliat samurai yang mereka tawarkan gitu kan. Pas gue liat samurai, apa katananya? Sorry, katananya yang mereka tawarkan itu pas gue liat kok gini gue bilang gitu. Bentuknya tuh kalau yang kan ada beberapa bentuk tuh yang mereka kayak roll, terus roll itu kalau nggak salah tombol 2 ya. Nah, terus ada lagi yang istilah king roll yang tombol 5 atau tombol berapa lah itu gue lupa. Terus ada lagi yang istilah yang selendang. Ya kan? Nah, yang mau bikin Apa sih kalau itu namanya urumi ya? urumi. Nah, kalau yang urumi yang asli tuh beda jauh banget dari yang ini gitu kan. Karena itu kan adanya di India. Iya kan? Nah, sementara yang gue lihat ini katana-katana ini kok lucu gitu loh. Karena Jepang sendiri secara literatur nggak pernah membuat katana dengan bentuk seperti yang mereka tawarkan ke gue ini. Dan yang lebih lucunya lagi, Jepang itu kan baru abad keberapa kenal huruf Latin? 16-an lah. 16 ketika 15 berapa gitu. Ketika misionaris asing masuk kan ke Jepang terus memperkenalkan abjad kan. Ya, karena dia mau bikin kamus Jepang Portugis ya, makanya kenal ini. Nah, selama itu Jepang itu nggak kenal dunia luar. Mereka nggak tahu bahasa atau abjad lain selain abjad Jepang. Nah, ya kan. Nah, gimana ceritanya katana yang ditawarkan ke gue ini mempunyai ukiran di bilahnya itu ada tahunnya 1918, 19 berapa lah. Nggak mungkin gitu loh. Terus ada apa katanya ini nama yang bikin nih gini-gini tapi diukirnya pakai huruf Latin. Gue ngakak lah sebagai orang yang tahu tentang katana gitu kan. Ya gue ngakak lah istilahnya ini apa sih gitu loh. Terus yang mereka bilang dengan alasan bahwa yang nyari siapa sih gue tanya gitu kan. Ya dari Jepang dia bilang gitu. Ya. Ya kan? Nah, ngapain buat apa? Karena kata yang nyari itu Jepang pengen ngambil semua apa katana-katana yang tersisa di dunia ini biar teknologinya mereka nggak diciplak gitu guys, nggak disebarluaskan gitu sama orang lain. Terus gue mikir gini, perasaan kayak temen gue aja, bapaknya temen gue di Amerika yang blacksmith udah bisa bikin katana gitu loh. Dia bahkan mesen bahan-bahannya itu online gitu. Dia nempa sendiri tuh bisa. Lo mesen kayak bahan meteor orenya itu bisa gitu loh. Iya kan? Zaman sekarang begini gitu loh. Ini nggak masuk akal juga nih gitu kan. Terus yang istilahnya harus ngetes
putus paku, terus yang apa sih namanya, yang katanya korek kalau dideketin mati. anti magnet segala macam kayak gitu kan. Ya kalau secara bahan ya, katana asli ya itu kan terdiri dari berapa bahan emang gitu kan. Terus terdiri dari ratusan bahkan ribuan tempa gitu, lipatan gitu kan. Nah, yang gue lihat dari fisik katana-katana yang tawarkan di gue ini lucu-lucu gitu loh. Ada bentuknya kayak apa, tabung begitu, silinder gitu, terus ada tombol-tombolnya, terus kalau dipencet keluar dikit-dikit, cetret, cetret, cetret. Terus pas gue dengerin, kok ada suara mesinnya nih, katanya pakai dinamo bro. Gue mau nggak tahun 1918 ada dinamo, gimana ceritanya gitu kan. Tapi dulu kan kita sempat kena hipnotis juga tuh. Kita yakin banget, wah iya nih, emang hebat kali ya begini ya. Dulu Iya, kan dulu kita waktu masih bego gitu. sampai gimana cara nyambunginnya, emang ini bener gitu. Sampai kita mikir, apa ini lanjutan dari ini teknologinya pedang Damaskus. Kita waktu itu mikir ke sana. Tapi kan akhirnya kita coba sambungin, kita coba mikir, akhirnya nggak ketemu kan. Nggak ketemu kan, karena emang nggak masuk akal, bener nggak? Iya kan? Ya itu Pertama nggak masuk akal, kedua iya, kita nggak enak mau ngelawan yang tua-tua. iya. Enak. Ya Udah udah, durhaka juga ntar. sebagai yang muda-muda ya udah kita diam aja ya kan. Nah, yang lucu lagi apa yang kayak mereka bilang tuh pedang yang ini lentur gitu kan, yang selendang itu lentur Nah, katanya gitu kan. Sementara yang gua tahu pedang yang lentur itu cuma ada di India, dan itu di dunia itu cuma tinggal satu, tahu gua. Dan itu nggak ada yang bisa make kecuali penggunanya yang sebelumnya. Karena itu pedang yang memang aneh banget gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa make itu pedang gitu. Susah kayak gitu. tapi emang narasinya sebenarnya waktu itu lumayan make sense ya. Soalnya apalagi bilang katanya Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, iya, Jepang. iya, iya, iya. Jadi banyak peninggalan apa Peninggalan samurai katananya. Jepang ada di sini. Ya memang Itu banyak. udah di list katanya. Ya ada Ada listnya kan. ininya, ada Pemilik-pemiliknya. nama ininya apa, samurainya Ah, ada berapa piece, berapa yang di Indonesia. iya, iya. Pernah dengar gue tuh Wah, itu kan kayak gitu. Makanya sampai wah ya juga, bener juga ya kita. Tapi ya gue bilang sih gini, mereka pinter gitu loh untuk cocok loginya. Ya, ya. Aduh. Mereka pinter buat cocok loginya, buat apa, Iya. buat membuat kita percaya juga. Tapi setelah kita pikir-pikir tuh kayak orang tolol lama-lama gitu kan. Soalnya emang kali kita juga kalau misalnya kita nggak nemu yang konyol-konyol juga kayaknya masih terus muter-muter situ aja tuh Ya ya. kita nggak akan belajar, Heeh. nggak akan belajar ya namanya Karena juga. kita emang ketemu yang konyol-konyolnya tuh. Tapi kok udah mau begini, tentunya gagal. Muter lagi Udah mau gitu gini, kan. kayaknya sering aneh-aneh aja nih kayaknya. Apa Ya kayak yang kayak bikin ini? sekarang kayak kita bicara harga, ya Nah, kan, harga ya kan. Harga nggak masuk akal kan. iya. Bisa apa ratusan triliun, ratusan ini. Terus yang kita mikir siapa yang mau beli gitu kan segitu. Ya Yang enggak? konyol waktu itu pernah tuh orang mau ratusan M, yang punya barang maunya T. Ya, ya. Makanya gue dalam hati denger mikir, ya udah kenapa sih lu kagak mau, berapa ratus M itu udah gede loh. Kenapa sih lu mintanya yang T gitu. Iya, iya. Akhirnya gagal lagi. Padahal kita juga sama-sama belum tahu itu duitnya ada apa kagak. Nah itu kayak model pepesan kosong jadinya tau gak? Jadi kayak apa ya? Orang bego jadi kayak gitu loh. Lo ngomongin sekarang kayak kita ngomongin dana ratusan M triliunan. Ngomongnya di warkop. Ya kan? Kan aneh. Ganjil aja gitu loh. Ya makanya kan kita akhirnya kan kita ini belajar kan dari situ kan. Terus kita tanya, kita belajar, akhirnya kita tahu kan, oh ternyata katana asli itu begini. Ternyata nilainya tuh nggak seperti yang orang-orang gila itu ngomong ya kan.
Ya memang mahal, kata Nasri itu mahal, memang berharga gitu. Cuma agak ada lah sampai ratusan triliun, ratusan miliar juga agak ada lah. Cuma kali apa emang karena waktu itu zamannya juga internet belum kayak sekarang ini ya. Jadi Ya, kita emang iya, iya. termasuk miskin informasi juga kita kan mau nyari yang Ya kan gimana. memang waktu itu belum Oh, internet belum secanggih sekarang kan. Ya kalau kan? sekarang kan kayaknya mau lihat ini kita tinggal cek aja nih, bener nggak sih harga barang kayak gini. Kalau misalnya nggak mau ini, udahlah barang yang paling wah aja nih yang dipegang sama ini, dipegang sama ininya, kaisarnya. Paling nggak ya. Harganya Ya kira-kira sekarang berapa sih kayak taruh di barang kayak kayak lelang? apa kayak di Jepang aja kan yang pedangnya Musashi, Nah, ya harganya juga nggak sampai ratusan T juga gitu loh. Padahal dia kan seorang legenda, siapa sih nggak kenal Musashi ya kan? iya. Nggak sampai segitu. Lah ini kok pedang odong-odong, katana odong-odong kok sampai sebegitu ya kan? Kalau istilah kata cuma putus paku mah Oh, gue inget gampang. ada yang dia bilang katanya syarat dia untuk mengajukan paten buat ini apa ke teknologi titanium dia harus ngumpulin berapa samurai itu yang ada ini. Ini udah berapa yang kekumpul tinggal satu lagi nih katanya belum syarat itu. Itu tuh waktu itu ada juga tuh kayak gitu omongan. Ya, itu cerita-cerita mediator itu, Anjir, murah cerita-cerita wah, cerita-cerita asli cerita-cerita gokil apa? nih. Cerita-cerita orang gila itu istilahnya. Obrolan di warkop, ya kan? Ya sekarang kalau lo mikir gini, lo mau ngajuin patent mah ngajuin aja, nggak perlu kayak gitu-gitu kali. Ya kan? Ya secara gua ngerti hukum gitu kan, gue juga anak hukum. Gue paham lah kalau ngajuin patent doang kayak gimana gitu kan. Ngapain lo bagi ngumpul-ngumpulin pedang segala? Yang bener aja, ya kan? Yang lebih lucu lagi tuh gini, yang kayak model-model yang kayak oh, mereka menyebut diri mereka tuh konsorsium ya kan. Hmm. Jadi kalau lo mereka nyari barang, Hmm. ada tulisnya segala macam PT ini datang ke sini gitu kan. Yang lucu, mereka mau beli, mereka nyari barang kita. Tapi begitu kita ke sana, misalkan kita punya barang nih, kita yakin barang kita valid nih, istilahnya gitu kan, asli lah. Tapi yang lucu apa? Begitu kita sampai sana kita disuruh bayar. Ya uang tes. Katanya uang tes, uang pendaftaran. Lah, kan lo yang mau beli, kok gue yang disuruh bayar, kan lucu gitu loh, ya kan? Ya sekarang gini, ngetes mah ngetes aja, ngapain pakai bayar, ya kan? Nggak masuk di akal orang-orang ini orang-orang jahat semua, tukang tipu gitu loh. Orang Tapi aneh. emang efek abis itu abis zaman Krismon itu yang nongol ajaib-ajaib tuh banyak tuh orang Ya tuh. kayak abis COVID aja nongol lagi, Iya, ya kan? Yang anomali-anomali ini, iya. gitu loh. Banyak asli. Pas COVID aja ada orangnya emang lagi susah-susahnya waktu itu kan. Ada lagi Kayaknya gitu emang loh. iya kayaknya emang akhirnya masalah ini lagi ya masalah ya masalah untuk nyari penghasilan lagi bagaimana ya kayaknya Ya it's all about ke situ money. ya. Ya, tapi yang mencari biasanya sih yang mediator ini nyari recehan. Iya, Jadi kayak misalkan kalau mau lihat barang ini bayar dulu sekian kayak gitu kan. Masa ya lu ngeliat barang doang bayar? Ini nggak masuk akal gitu loh. Dengan alasan iya udah berapa kali orang lihat barang tapi nggak jadi gini 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 atau enggak apa bayarnya kabur atau nggak valid lah ini alah apalah nggak ngerti gua ada yang sampai alasannya. bilang katanya ini orang ini juru bayarnya nih yang minta Iya, persyaratan begini. Wah Allah, ahli waris ceritanya ngomongin ahli waris, waris. macam-macam udah bahasanya. Iya, ahli waris lah, juru bayar lah, apalah, aduh. Iya, kalau gue mau bilang mah, ini lagu lama ini mah. Ingin yang waktu itu yang sampai nguber-nguber tuh kan. Wah, ini Iya, orangnya di sini. Pas udah samperin, orangnya di sini, di sini. Totonya udah sampai di bandara. Udah di bandara katanya. Apa ini orangnya udah jalan pakai Lion. Baru pikir-pikir kan. Orang katanya punya duit ratusan M. Kenapa pergi ya pakai Lion? apa nggak naik pribadi ya? Iya, emang dia kagak takut apa gondol-gondol duit ratusan M masukin di bagasi doang yang Nggak nggak mungkin lah, gitu kan, nggak masuk akal gitu. Jadi coba kalau emang emang lo pembeli yang lo punya duit ratusan M, ngapain lo pindah-pindah tempat?
Iya. ya kan? Nggak masuk akal, dan emang udah sindikat penipuan gitu loh, kayak gitu. Dan yang lucunya itu sampai sekarang masih banyak yang Masih percaya masih gitu loh. banyak, masih banyak. Padahal mah kalau lo mau mah lo beli aja di Rawabening banyak gitu kan. Samurai-samurai apa sama katana-katana kayak gitu banyak tuh di Rawabening. Tinggal nyari mau model apaan ada gitu loh. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya untuk katana yang aslinya gitu, yang Ya, emang taruhlah ambil narasinya tuh peninggalan Jepang, ya punya Shogun siapa gitu loh yang ya. waktu ngejajah Indonesia gitu, ada Ya, ketemu di sini. Paling jatuh-jatuhnya itu kalau kena tuh kisaran harga kolektor apa harga gimana itu? sekarang gini ya, katana yang masuk di sini itu katana biasa. Ya, Istilahnya katana generik serdadu lah yang ini yang yang bukan ya. nggak ada harganya. Hmm, Yang istilahnya kalau kalau emang dijual di barang antik, iya ya, cuma grade-nya paling juga grade yang berapa ya yang katanya? grade berapa ya gitu kan. Ah, Kecuali katana yang milik komandannya, nah, itu mungkin grade-nya beda gitu loh. Gitu apa istilahnya, atau enggak katana yang buat seremoni, yang buat ya, seremonial gitu kan, itu beda grade-nya. Tapi kalau yang dibilang, wah ini katana bekas prajurit Jepang yang ada di sini, itu mah lu beli aja Sukabumi banyak gituan, lebih bagus malah. lagi juga Jepang menang perang di Indonesia juga bukan karena katana, Nah itu dia kan. karena persenjataan canggih udah dia Ya. lawan. Nah makanya kan sampai sekarang juga ada yang mungkin kalau kalau kita ngambil barang antik ya ada nilainya. Cuma Ya, nggak fantastis ya, paling ya puluhan juta sih ada sih gitu loh. Sebagai ngambilnya sebagai barang historis lah, paling memorabilia doang gitu. memorabilia aja gitu loh. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya mungkin ya itu memang itu bikinan penempa juga, cuman ya grade-nya ya beda gitu loh. Nggak sama kayak katana-katana kayak punya seorang samurai siapa yang dari zaman Iya. Shogun siapa ya, itu beda lagi grade-nya. Kayak gitu. Ya, ya moga-mogaan penjelasan kita ini orang jadi paham lah ya, sadar lah gitu. Udah deh, jangan bisnis-bisnis kayak gitu lagi deh. Ya, Ya paling ya jatuh-jatuhnya cuma ngabisin duit buat transport pulang pergi, iya, istilahnya cuman buat makan di luar apa sih palingnya. lagu lama gitu loh. Dompet bolong, sepatu bolong, ya kan? Iya, Kayak gitu doang. paling untungnya untung dapat cerita indah doang. Iya, dan ketemunya orang-orang gila, mediator-mediator gila yang entahlah dapat cerita dari mana ya kan. Iya. Kayak gitu. Itu aja sih. Ya kayaknya Dia. sekian penjelasan dari kami. Ya, Pejuang siang. Ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.